Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 30 beserta Dewan Guru, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Galuh. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa selalu kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita sama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah kepada atau yang mewakili kepada Ibu Siti Salama Amreni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati seluruh dewan guru di SD Negeri Gablok, yang saya banggakan pada hari ini yaitu Ibu Siti Aminatus Surya yang telah mengikuti program calon guru penggerak. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebagai guru penggerak semestinya atau nantinya Bu Siti Aminatus Surya nanti adalah menggerakkan kita sebagai guru-guru yang berbudaya positif atau yang bergerak smart, dari yang dulunya itu belum disiplin atau yang belum terlaksanakan. Insya Allah nanti setelah Bu Guru atau Bu Siti Aminatus Surya ini melaksanakan kegiatan CGP di SD Negeri Gablok, semoga semua Bapak Ibu guru di sini terinspirasi untuk mengikuti calon guru penggerak. Bapak Ibu, untuk kali ini saya di sini akan membuka pemaparan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif SD Negeri Gablok. Mohon untuk Bapak Ibu guru nanti kita mengambil positif atau memberikan umpan balik kita kepada Ibu Siti Aminatus Surya. Demikian yang saya sampaikan, untuk kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi ighfirli wa walidayya. Melimpahkan kepada kami sehingga kami pada pagi ini bisa melakukan bersama dalam acara pemaparan aksi disiplin dalam berbudaya
budaya dalam rangka CGP. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar, ampunilah dosa kami dan kesalahan dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh pemimpin kami dan dosa teman-teman kami serta anak-anak didik kami. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa-doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana taqabbalna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya. Pokok yakni pemaparan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Gablo. Kami ucapkan selamat mengikuti pemaparan aksi nyata. Di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Aminatus Zuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rasina selaku Kepala Sekolah SD Negeri Gablo, yang saya hormati Ibu Anis selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Tunas Bangsa Desa Gablo, dan tak lupa kepada Bapak Ibu guru yang hari ini tetap selalu ceria. Saya sedikit ada pantun, nanti makanya dijawab cakep seperti itu nggih. Di pagi hari membeli kopi, pergi ke pasar membeli sayur. Ayo kita semangat hari ini, jangan lupa senyum dan bersyukur. Saya senang sekali bisa berada di sini hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam memaparkan aksi nyata pada hari ini. Maaf yang sebesar-besarnya jika saya selalu merepotkan Bapak Ibu guru semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semua di sini untuk mempelajari atau memahami pentingnya disiplin positif untuk sekolah. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, yuk senyum selama 3 detik. Mana gigimu? Mana gigimu? Mana senyummu? Mana senyummu? Terus apa lagi kan? Kalau berarti apa? Mana Senyummu. Mana senyummu? Mana senyummu? Oke, sebelum kita mulai, Bapak Ibu guru, saya ingin tahu nih berapa ya jumlahnya Bapak Ibu guru. Coba berhitung dari Bu Amreni. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan saya 9 dan Ibu kameramen 10. Oke, nanti ini akan saya bagi kelompok untuk perkenalan dulu. Barangkali ada yang belum kenal nih Bapak Ibu guru ya. Sekarang berkenalan dulu, hitung 1 sampai 2. Nanti siapa yang pasangannya 2, nanti siapa yang pasangannya 1 jadi 1. Bisa? Oke, 1 sampai 2 dulu. Bu Am? 1, 2. Oke, berdiri. Yang kelompok 1 di sini, yang kelompok 2 di sini. Oke, Bapak Ibu ayo. Yang 1 di sini, yang 2 sebelah sini. Ayo.
ada 4 ya. Diperhatikan. Ketika saya menembak, sekarang perkenalan dulu. Misal saya menembak Bu Nur. Bu Nur duduk. Nah, jadi Bu Anis dan Bu Kat cepet-cepetan menebak. Jadi Duduk. bener duduk. Duduk, Ini sama nebak. ini. Aku sih duduk sopo ini jenenge. Yang duduk, yang duduk. Namanya sama. Enggak. Yang duduk kan saya dor. Duduk. Bu Anis sama Bu Kat cepet-cepetan menyebut nama yang ditunjuk. Jadi namanya ini. Siapa yang duduk? Yang nunjuk saya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Tembak. Duduk. Terus tebak-tebakan. Tebak-tebakannya nebak yang sampingnya. Bukan nebak Bu Yuli. Ya tebak-tebak. Ya, nembak-nembak. Oke. Ya, seperti itu. Oke, lagi. Konsentrasi. Bukan. Oke, sama-sama. Lagi. Konsentrasi. Buang. Berarti sama ini, sama ini. Oke, Bu Nis, Bu Tata duduk. Bu Tata duduk. Duduk Bu Tata. Duduk di tempat. Oke. Konsentrasi. Bu Eni. Oke, Pak Bu Yuli duduk. Bukan. Oke, Pak Ari duduk. Lagi. Benar. Oke, terima kasih duduk semuanya. Terima kasih sudah duduk. Kesepakatan forum desiminasi. Desiminasi itu apa Bapak Ibu? Desiminasi itu adalah kegiatan kita menyampaikan praktik baik itu dinamakan diseminasi. Sebenarnya kesepakatan pada acara hari ini yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Kira-kira mau usul kesepakatan apa lagi? Saya tidak ngobrol, saya hanya ingin mendengar. Oke, lanjut mawon ya. Disiplin positif. Semua guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu, yang pertama adalah disiplin positif. Yang dimaksud dengan disiplin positif kira-kira apa Bu Anis? Oh, disiplin positif itu Mungkin dipakai. disiplin positif untuk guru adalah pertama kita bisa memulai dengan berangkat lebih awal, mengondisikan kelas dengan baik, membuat pembelajaran yang tepat pada hari itu yang akan disampaikan kepada murid-muridnya, termasuk itu juga. Terima kasih. Untuk yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa Bu Edi? Kebutuhan dasar manusia itu banyak ya Bu ya. Meliputi itu yang pertama itu soal pendidikan. Kebutuhan dasar manusia itu sangat membutuhkan yang pertama pendidikan, yang kedua itu kesehatan, yang
Bapak tidak menutupi itu kebutuhan. Seperti itu. Iya, terima kasih. Benar sekali, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kasih sayang. Manusia butuh disayang. Sebagai manusia, kita harus memberikan kasih sayang atau rasa nyaman terhadap anak-anak. Yang kedua, kebutuhan dasar untuk kita dihargai ya. Manusia kan kalau ingin kita dihargai, kita juga harus menghargai, seperti itu. Untuk yang kelima, posisi kontrol restitusi, dan keenam, segitiga restitusi. Posisi kontrol restitusi itu kalau di sekolah itu yang pertama apa Bapak Ibu? Menjadi kepala sekolah, menjadi teman. Jadi guru harus bisa menjadi kepala sekolah. Yang kedua, guru harus bisa menjadi teman. Yang ketiga, guru harus bisa menjadi orang tua. Terus apa lagi? Guru harus bisa menjadi apa? Pemimpin, ya benar. Tugas guru adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Disiplin positif tadi juga sudah disebutkan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Untuk disiplin positif, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Salah satu bentuk nyata disiplin di sekolahan. Coba disebutkan Bapak Arif, apa Pak? Contohnya disiplin positif? Ya, berangkat tepat waktu. Terus apa lagi? Ya, upacara hari Senin. Terus apa lagi? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi Bu Juli? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Ya, apa lagi bukan ini? Kira-kira disiplin. Pulang tepat waktu. Ya, pulang tepat waktu. Benar sekali. Pulang tepat waktu itu juga masuk disiplin. Jadi misal ada tagihan laporan, gak usah dikerjakan gitu ya Bu ya. Karena kita pulang tepat waktu. Ya benar. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Karena kurikulum merdeka, kita wajib atau sudah menjadi tuntutan, kita harus memberikan karakter pada anak yang melekat terhadap profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Artinya berkebinekaan global itu apa nih Pak Arif kira-kira? Ya, berkebinekaan global. Iya benar. Kita harus menghargai keberbedaan masyarakat, keberbedaan anak. Ya, bergotong royong, saling tolong menolong, kreatif, terus bernalar kritis. Nah, untuk saat ini apakah ada yang ditanyakan? Untuk pelajar Pancasila mari menyanyi terus. Oh iya, ya mari menyanyi yuk. Pelajar Pancasila Berdiri siap. Oh iya, berdiri siap. Siap. Ayo nyanyi yuk pelajar Pancasila. Oke, saya punya lagunya nih Bapak Ibu. Ya, ayo. Kita
Siap. Untuk profil pelajar Pancasila, gimana ya Bapak Ibu? Sudah hafal semua, oke? Gimana? Pertama, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, nah udah hafal semua. Motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kita menjadi guru itu memiliki motivasi apa nih Bapak Ibu? Nah, siapa yang mau menjawab? Bu Tata? Motivasi apa yang dimiliki guru? Kenapa kok bisa menjadi motivasi apa nih? Motivasi untuk memajukan anak dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, terus apa lagi? Motivasi dalam pendidikan, memberikan dukungan kepada peserta didik. Oke, terima kasih. Kenapa kok kita ingin menjadi guru? Motivasi apa yang kita miliki? Oke, benar. Oke. Kalau menurut saya itu ibaratnya lilin. Guru itu seperti lilin, bisa menerangi orang lain, bisa bercahaya orang lain. Jadi anak-anak itu bisa memiliki cahaya, bisa belajar. Walaupun gurunya itu kesal, ada capek, bahkan di rumah itu sedang ada problem baik itu dengan suaminya, tapi di sekolah tetap dengan senyum, tetap dengan semangat memberikan materi kepada anak-anak, bisa belajar dengan anak. Jadi kita motivasinya itu awal guru seperti lilin. Bagus sekali ya Bunda. Guru harus bisa menerangi, menjadi lilin ya. Oke, bagus. Untuk selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Walaupun undang-undang kita ingin menerangi pendidikan untuk anak-anak, tapi pasti adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai Yang mereka percaya. untuk keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kira-kira keyakinan itu apa nih Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Keyakinan. Kira-kira apa nih Bu Yuli keyakinan itu? Kalau menurut pendapat saya, keyakinan sekolah atau kelas mungkin seperti aturan yang harus ditetapkan di sekolah maupun di kelas, sehingga semua yang ada di sana harus mengikuti dan menjalankan. Mungkin seperti itu. Dari yang kelas Kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke, benar sekali. Keyakinan sekolah atau kelas itu adalah kita yakin, kita percaya kalau kita sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum melakukan kegiatan sesuatu, kita harus melakukan keyakinan kelas yang diyakini untuk agar tujuan tercapai, seperti itu. Untuk keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Salah satu kesepakatan antar guru dan murid contohnya seperti apa Bapak Ibu? Kesepakatan apa? Oke, mundur lagi. Contohnya salah satunya adalah jujur dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Apalagi ya kira-kira? Sampai di sekolah tepat waktu. Oke, keyakinan kelas itu guru sangat berperan aktif dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Bapak Ibu guru, sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum pembelajaran semester awal dimulai,
sudah dilaksanakan sebelum melakukan pembelajaran lebih lanjut, kita harus sepakat dengan orang tua dan murid. Kira-kira mau dibawa kemana pembelajaran semester ke depan seperti itu? Apa yang diinginkan dan apa yang harus dipatuhi? Untuk selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan. Untuk keyakinan kelas, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang pertama, setiap anak atau setiap kelas itu wajib belajar, wajib perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai dan merasa aman. Untuk keyakinan saling peduli, menghargai dan membantu sesama orang lain, seperti itu masuk contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, masuk di sesi ice breaking nih Bapak Ibu. Berdiri siap. Oke, berdiri di depan mejanya Bapak Ibu di depan meja. Kita berhitung lagi 1 sampai 4. Nah, nanti 1, 2, 3, 4. Kita berhitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, yang 1 di sini, yang 2 di sini, yang 3 di sini, yang 4 di sini. Monggo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 di sini, 4 di sini. Nah, oke. Kita berpencar. Ya. Oke. Ayo, kita ikuti ya Bapak Ibu di tengah-tengah yuk, di tengah-tengah. Kita ikuti aja ini ya. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Anjung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Direntangkan semua, angkat kaki kedua ke atas, kita di pinggang keduanya. Badan kita lenturkan, yang penting wajib tenang. Berdiri lenggak-lenggak, balik badan serempak, balik kanan serempak. Ayo Bapak Ibu, tegak gerakan, samping kanan samping kiri, putar ke belakang. Hadap kanan hadap kiri, lalu putar badan. Tepuk tangan semuanya, angkat kedua kaki. Tangan kita di pinggang keduanya. Badan kita mundur, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, kanan serentak. Sudah semua ya? Ayo semangat Bapak Ibu. Kanan kiri diputar-putarkan, tangan kanan diletakkan, digerak-gerakkan. Duduk
Sudah merasa apa ya Bapak Ibu? Merasa lemas, tapi bahagia, senang. Oke. Tuh, kebutuhan dasar manusia. Pernyataannya ini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika ada anak yang melanggar peraturan atau kita sudah membuat keyakinan tapi anak tersebut melanggarnya, itu artinya bukan karena anak tidak bisa, tapi anak gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar mereka. Jadi jangan disalahkan kalau ada anak yang melanggar. Kita hanya wajib menuntun, bukan menghukum. Jadi guru itu tugasnya bukan menghukum. Kenapa kok dikatakan guru tugasnya bukan menghukum? Kenapa Bu Am? Kenapa guru tidak boleh menghukum? Karena di sekolah itu guru adalah sebagai pendidik. Nah, kalau tugasnya menghukum itu berarti bukan seorang pendidik. Ya, baru sekali. Ya, benar. Untuk menghukum itu adalah tugasnya Bapak polisi. Jadi guru tidak boleh menghukum. Misal ada anak yang nggak bisa membaca atau dia sulit untuk mengejar cara membaca, kira-kira apa solusi yang akan dilakukan nih Bapak Ibu guru? Kita mau bertanya dengan Bu Anis, kira-kira gimana ya solusinya? Apakah kita harus menghukum atau kita harus gimana? Untuk anak yang sulit, kita tidak boleh menghukum atau yang dia melanggar peraturan yang ada di kelas. Harus kita dekati dengan cara pendekatan. Kita dekati anak tersebut, kita tanya ada apa sebenarnya masalah yang sedang dia dialami. Kira-kira seperti itu. Ya benar, kita harus mendekati anak tersebut. Kira-kira apa sih yang dia butuhkan? Karena anak itu memiliki kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan dasar mereka itu hanya taunya kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia ini salah satunya tadi. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan dan kesenangan. Kenapa kok kebutuhan dasar manusia itu butuh kebebasan? Kenapa nih Bapak Ibu? Kira-kira apa ya Pak Arif? Kenapa kok manusia butuh kebebasan? Kalau menurut saya, manusia itu kan enaknya ada kebebasan, ya, tidak terikat oleh aturan. Aturan yang kalau mengikat sangat sekali nanti mereka akan membuat bahagia dan senang seperti itu menurut saya. Gitu Mbak. Terima kasih. Benar, kebebasan. Maksudnya kebebasan dalam arti kita bebas berekspresi. Bukan maksudnya kebebasan kita melanggar peraturan, tetap kita harus wajib memenuhi peraturan, kita harus mematuhi peraturan, tapi kita butuh kebebasannya untuk ekspresi. Misal nih, di sekolah ini misal ada karya seni rupa. Anak-anak tersebut gak terlalu bisa atau dia gak terlalu suka dengan seni rupa. Bu, saya gak suka seni rupa, saya sukanya seni tari. Nah, apakah kita memaksa dia harus suka dengan seni rupa atau bagaimana? Kira-kira monggo siapa yang mau menjawab? Ya, siapa? Monggo, ayo. Ya, nggak harus kita memaksakan kehendak anaknya tadi. Itu dari wujud kebebasan kita memberikan anak itu keleluasaan. Misalnya itu minat bakatnya seorang anak itu apa kita wujudkan begitu. Kalau misalnya anak yang senang menari, ya kita adakan ekstra kurikuler menari misalnya seperti itu. Kalau anaknya senang menyanyi, ya kita adakan misal kayak lomba atau itu seperti itu Mbak. Ya benar. Jadi
kita memberikan kebebasan untuk anak memilih. Jadi jangan dibatasi. Misal, terus pokoknya kamu harus gambar aja, rasa nari-narian gak boleh. Jadi kita harus memberikan atau guru kan memfasilitasi ya. Jadi tugas sebagai guru adalah memfasilitasi anak sesuai bakat dan minatnya. Jadi perlu nih diadakan untuk kedepannya tidak hanya seni tari, tidak hanya seni rupa saja, tapi diadakan seni tari. Oke? Untuk ini salah satu studi kasus. Ibu Sulaika guru wali kelas 9 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Sulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ini salah ya. Ini alasan Tommy melakukan hal itu. Kira-kira bagaimana jika Bapak Ibu guru berada di posisinya Ibu Sulaika? Apa yang akan dilakukan? Coba monggo Bu Yuli. Mungkin yang menurut pendapat saya untuk menghadapi situasi tersebut sebaiknya Ibu Sulaika melakukan pendekatan kepada si anak ya dengan cara kita panggil anak, kita dekati kira-kira apa alasannya kok bisa melakukan hal tersebut, kita cari tahu dulu alasannya seperti apa. Nah mungkin untuk alasan Doni melakukan hal tersebut mungkin di rumah tidak ada orang tua yang mendampingi atau bagaimana sehingga dia tidak membawa bekal dan memaksa temannya untuk memberikan bekalnya, mungkin seperti itu. Kasih WO B, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, oke, bagus sekali Bu Yuliana. Ya benar, alasan Tommy sebagai guru kita harus memberikan pendekatan terlebih dahulu. Apa alasan Tommy kenapa dia tidak membawa bekal? Yang pertama, alasan Tommy itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal. Benar. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Tommy peduli adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi kan kebutuhan dasar tadi kan ada kebutuhan hidup, rasa kasih sayang, kebebasan, dan lain-lain ada 5. Jadi ini Tommy berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau dia nggak minta makan bekal temennya, dia akhirnya kan lapar. Jadi dia meminta bekal teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup seperti itu. Dan yang kedua, alasan kenapa dia karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi dia memang sengaja gak bawa bekal biar dia mendapat perhatian oleh orang tuanya agar dia memenuhi dasar kasih sayang dan rasa diterima oleh orang tua. Nah yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah sebenarnya dia nggak ingin meninggalkan bekalnya atau nggak bawa bekal, tapi karena dia ingin menuruti keinginannya, dia ingin berkuasa sedikit seperti itu. Untuk yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibu kan. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Posisi kontrol restitusi. Maksud dari restitusi itu apa nih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Restitusi. Restitusi di sini adalah suatu tingkatan atau suatu tingkatan atau posisi kita sebagai guru. Guru sebagai guru boleh sebagai penghukum, tapi dengan syarat tidak
membuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai tidak positif. Guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira yang nomor ini kita coba menjelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. Kira-kira siapa nih yang mau menjawab nomor 1, 2, 3, 4, 5? Ayo monggo Bapak Ibu dipilih. Mau menjelaskan yang mana? Langsung dipilih seperti itu. Nomor 1, guru sebagai penghukum. Posisi kontrol restitusi yang ada di sekolah itu guru bisa sebagai penghukum dengan syarat apa dan bagaimana. Kira-kira apa ya Bapak Ibu yang sebagai nomor 1? Bu Tata? Nomor 2, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kayak contohnya, berikan contohnya aja. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu kenapa kok? Iya seperti itu. Kenapa kamu kok gak ikut sholat? Kenapa kamu kok gak ikut itu? Berarti kata-kata seperti itu yang dimaksud dengan pembuat merasa bersalah. Jadi seakan-akan kita menyalahkan siswa, menyalahkan teman. Nah ini jadi dari 5 pernyataan posisi kontrol ini ada yang positif dan ada negatif ya Bapak Ibu. Kira-kira yang positif yang mana ya? Ada yang mau jawab? Yang positif menurut saya poin nomor 3 guru sebagai teman, poin nomor 4 guru sebagai pemantau, dan poin nomor 5 guru sebagai manajer. Kira-kira apa? Guru sebagai teman, bahwa guru itu akan memperlakukan muridnya atau siswanya seperti teman kita. Guru akan berusaha dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang murid-murid hadapi. Ya, silakan. Guru sebagai pemantau. Iya, kalau guru sebagai pemantau ini justru kita cenderung memantau kegiatan anaknya. Apakah anak tersebut misal ada PR itu apakah dikerjakan atau tidak, mengerjakannya di rumah atau di sekolah, itu kita tugasnya sebagai pemantau seperti itu. Guru memantau anak tadi habis sekolah mandi apa tidak, sarapan apa tidak. Berarti itu juga masuk tugas guru ya Bu ya. Guru siswa itu tadi makan sarapan apa tidak dari rumah. Siswa tadi sudah pakai celana apa belum? Sudah pakai baju apa belum? Sepatu lah ya. Iya, benar. Atribut ya. Jadi, jadi seperti itu. Jadi Biru dengan bapaknya. kita harus memantau anak didik dan perkembangannya, mulai dari berangkat sekolah sampai pulang kita harus memantau. Misal nih ada anak yang belum dijemput, berarti harus dipantau dulu, jangan sampai salah ya, pulang sama orang yang nggak dikenal atau kita menghindari untuk kejadian hal-hal yang negatif. Jadi guru ketika di sekolah, jadi dia tugasnya hanya untuk siswa, dari siswa dan kepada siswa. Jadi fokus untuk ke siswa. Untuk guru sebagai manajer, manajer, kira-kira apa ya Bapak Ibu guru sebagai manajer?
Kalau menurut saya, kegiatan guru sebagai manajer yaitu guru dapat mengelola waktu dan kondisi atau keadaan kelas dari kegiatan awal pembelajaran sampai akhir kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Kasih W. Wow, benar, guru sebagai manajer. Jadi walaupun kita belum mampu untuk menjadi seorang atasan, tapi kita harus siap sedia menjadi manajer. Manajer di sini manajer keuangan atau manajer apa nih Bapak Ibu kira-kira? Dalam segala hal, kira-kira manajer apa ya Bu Anis? Kalau yang dibahas di sekolah, guru itu sebagai manajer pembelajaran. Pertama, mengondisikan siswa-siswanya juga, itu termasuk memanage. Guru harus bisa menguasai kelas, itu juga termasuk manajer menurut saya. Saya kira cukup. Ya, Bunur. Oke, terima kasih. Monggo Bu Nur. Jawab lagi. Kalau menurut saya guru sebagai manajer itu bisa dikatakan manajer peraturan sekolah. Berarti mengontrol anak-anak itu sudah tertib apa belum dalam hal apapun. Oke, bagus. Jadi posisi kontrol restitusi ini harus wajib dan harus ada pada kita walaupun ada salah satu yang negatif. Tapi itu juga perlu untuk membentuk karakter anak agar apa ya? Agar terarah dan tidak salah arah dan tidak agar tidak berbelok. Nah, ini salah satu posisi kontrol. Nah, dia sebagai penghukum, membuat masalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau untuk yang menghukum dan membuat masalah tadi kan negatif ya Bapak Ibu, jadi kita harus menghindari. Ya, kalau menghindari, jadi yang negatif walaupun kita perlu, tapi negatifnya dari sisi yang bagus untuk yang bagus. Jadi kalau yang posisinya jelek jangan dilakukan. Misalnya salah satunya contohnya menghardik atau menunjuk. Nah, kamu nggak bawa buku, kamu kenapa nggak mengerjakan PR? Nah, seperti itu boleh, tapi hanya saja sedikit dihindari karena akan membuat anak merasa bersalah. Jadi kayak bu guru kok marahin aku terus, kok ya nggak sayang sama aku, seperti itu. Terus lagi kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Nah, seperti itu juga salah satu menghukum. Nah, misal menghukumnya seperti biarkan saja nanti juga jadi kita acuh seperti itu. Terus untuk yang membuat rasa bersalah itu kita mengatakan ke anak, ibu kecewa kepada kamu, kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Itu boleh apa enggak ya kira-kira kita mengatakan seperti itu? Boleh ya. Untuk membuat rasa bersalah itu boleh, hanya saja kurang tepat seperti itu. Jadi untuk yang tepat itu kita harus menjadi teman sebagai pemantau dan sebagai manajer. Segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi, maksudnya segitiga ini ketika kita mendapati masalah, kita wajib ingat segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas adalah kita mencari tahu kebenarannya, kita refleksi sebenarnya masalah apa sih yang dilakukan, seperti itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya ada anak satu yang salah, kita sebagai guru untuk melakukan pemecahan masalah tersebut, apakah anak langsung ditunjuk-tunjuk kamu salah seperti ini itu di depan teman-temannya atau seperti apa nih Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Ketika ada anak yang bermasalah, apakah dia langsung disalahkan di depan teman-temannya? Dalam tahapan segitiga restitusi ini, validasi tindakan yang salah. Berarti kita sebagai guru tidak membela salah satu anak, tapi kita memanggil
misalkan ada dua anak yang dalam permasalahan, kita panggil keduanya, kita ajak berbicara, ditanyakan alasannya tadi seperti apa. Nah, dan kita tidak membela satu anak, kita bicarakan bersama, dicari kebenarannya, sehingga anak itu salah satu itu tidak merasa dipojokkan atau disalahkan. Terima kasih, benar sekali validasi tindakannya. Jadi kita klarifikasi kegiatannya atau masalahnya sebelum menentukan kesalahan apa yang dilakukan siswa. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tadi kan kita sebut yang di awal. Sebelum kita menyalahkan anak, kita harus mengingatkan kembali keyakinan yang sudah kita buat. Tadi kamu ingat gak kemarin sebelum kita pembelajaran kita pernah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita harus saling menghargai, tidak boleh saling menyakiti. Kalau kamu menyakiti dengan temannya, artinya kamu kan sudah melanggar keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Jadi kita harus bla 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 seperti itu ya. Selanjutnya, seseorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Jadi positif tersebut adalah yang tadi ya, 6 ini harus kita pahami. Misal ini saya beri contoh nih Bapak Ibu. Nah, kira-kira dari belakang kelihatan apa tidak ini Bapak Ibu? Contoh peraturan di sekolah, kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Tadi kan nilai kebajikan ada saling menghormati, saling menghargai, atau tentang disiplin, atau tentang kebersihan, seperti itu maksud dari nilai-nilai kebajikan. Nomor pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa? Ya benar, tanggung jawab. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dimaksud dengan peraturan seperti ini adalah ingin mencapai tanggung jawab siswa. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti itu maksud nilai kebajikan apa? Dilarang mengganggu orang lain. Jadi guru ingin menerapkan nilai kebajikan apa? Ya benar, dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghormati. Untuk yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Masuk nilai kebajikan apa Bu Eti? Ya benar, disiplin. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Masuk nilai apa? Nilai kebajikan apa? Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan apa? Ya, bisa jadi kenyamanan. Jadi kita butuh dengan keadaan rasa nyaman di sekolah. Terus yang selanjutnya, dilarangkan menggunakan narkoba. Jadi masuk dengan apa? Kalau dilarang menggunakan narkoba berarti nilai apa? Ya, mentaati peraturan. Hukum. Terus bergantian atau menunggu giliran itu berarti masuk apa? Disiplin. Nah ya benar, budaya antri, jadi harus disiplin. Terus gunakan masker, berarti itu masuk. Gunakan masker, berarti masuk. Iya benar, itu nilai-nilai kebijakan kesehatan, tentang kesehatan. Terus jangan berlari di kelas atau halaman, koridor halaman. Jangan berlari di kelas. Kenapa kok jangan berlari? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju? Jangan lari-lari di kelas. Nah, berarti kita ingin menunjukkan nilai apa kepada anak-anak? Ya, keamanan juga, karena kalau nanti anak lari-lari di kelas akan jatuh atau seperti apa.
Benar, kita coba lihat hasilnya. Ya, benar. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, masuk tadi ke narkoba, kesehatan, terus jangan berlari, keselamatan dan keamanan. Nah, jadi contoh-contoh soal ini Bapak Ibu sudah paham ya, mana yang dimaksud dengan keyakinan, kelas atau nilai kebajikan. Jadi setiap peraturan itu pasti ada nilai-nilai yang ingin kita tuju, yang tenang. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Maksudnya dihukum oleh penghargaan seperti ini. Ya, siapa yang bisa menjawab soal ini akan Ibu kasih hadiah permen. Nah, itu bagus. Hanya saja itu dimaksud dengan anak, jadi dia tidak hanya memikirkan menjawab soal, tapi dia memiliki pemikiran dan keinginan untuk mendapatkan hadiah. Itu dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi dia hanya motivasi dalam dirinya hanya ingin saya harus menjawab agar dapat hadiah. Jadi kalau dalam pembelajaran di sekolah, kalau kita ingin memberikan penghargaan itu boleh, tetapi sedikit dihindari. Jadi jangan terlalu, agar tidak membentuk anak yang hanya memikirkan hadiah saja. Dia tidak mementingkan pembelajarannya, tapi dia hanya ingin seperti itu. Itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Itu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi seperti ini merusak hubungan. Misal, gak dikasih jajannya, gak kudu berharap aku kan, seperti itu. Jadi anak memiliki pemikiran yang kurang pas. Nah, sekarang kalau hukumannya ini milih contoh tindakan ini masuk hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, ada yang bisa jawab? Oke, yang nomor pertama tadi menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang seperti ini boleh apa tidak Bapak Ibu dilakukan? Boleh, karena ini hanya hukuman agar anak sadar, bukan hukuman fisik atau hukuman yang menyakiti anak tersebut. Jadi dia agar sadar. Terus yang ketiga, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Ini masuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Untuk pernyataan yang kedua, kira-kira boleh dilakukan apa tidak Bapak Ibu Guru? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ayo siapa yang menjawab? Coba doa. Untuk hukuman lari memutar lapangan sebanyak 2 kali itu boleh dilakukan, tetapi dilihat dulu dalam hal pembelajaran apa. Lah, seandainya itu dalam pembelajaran olahraga, ketika anak itu disuruh tidak melakukan atau disuruh berbaris tidak rapi, boleh untuk dilakukan mengitari lapangan sebanyak 2 kali. Tetapi kalau dalam pembelajaran kita itu waktu dalam kelas, tidak dalam pembelajaran kesehatan, itu janganlah kita lakukan, karena nanti anak kan keluar kelas sendiri, dia akan menjadi minder atau dia merasa terbebani dalam hukuman itu. Terima kasih. Untuk yang ketiga, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Ini untuk peraturan yang lama, jadi tidak berlaku kalau untuk sekarang. Tapi kira-kira untuk tindakan guru yang ketiga itu masuk hukuman atau konsekuensi? Iya, masuk konsekuensi karena dia melanggar peraturan. Kira-kira meminta murid push up sebanyak 15 kali karena dia melanggar peraturan sekolah itu diperbolehkan apa tidak? Boleh. Kenapa kok boleh? Kenapa kira-kira bukan ini?
ya. Tidak boleh karena push up itu akan membuat anak karena anak itu misalnya anak itu sakit disuruh push up tidak boleh, nanti sakitnya bertambah parah. Sudah kira itu ya. Ya, untuk murid yang salah atau melanggar peraturan ketika dia disuruh melakukan push up boleh saja, tapi kalau sering dilakukan juga tidak boleh. Itu akan menyakiti fisik anak. Jadi anak malah besoknya aku nggak melakukan ini, nanti disuruh push up aku nggak mau sekolah seperti itu. Meminta murid mengganti kertas tugas temannya dicoret-coret itu masuk hukuman atau konsekuensi? Oke, terus selanjutnya meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol masuk hukuman atau konsekuensi? Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Konsekuensi atau hukuman? Ya, masuk hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali ini seperti yang di atas. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Untuk yang nomor terakhir tadi tidak menggunakan sepatu seharian itu itu termasuk hukuman. Jadi dari contoh-contoh tersebut kita sudah tahu ya mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Itu hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit untuk jangka panjang waktu yang lama. Jadi untuk hukuman itu boleh-boleh saja dilakukan, tapi jangan sering-sering, hanya saja untuk anak agar tidak mengulanginya lagi saja. Ya untuk penyadaran saja, tapi jangan berlebihan, jangan sampai anak terbebani. Oke. Jadi oke, selanjutnya Bapak Ibu dari sini sudah mengerti ya apa itu restitusi segitiga, apa itu hukuman, apa itu kebutuhan dasar manusia yang harus kita terapkan di sekolah. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, saya meminta Bapak Ibu guru mengisi refleksi yang saya berikan. Kita tepuk semangat dulu yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke, dikerjakan dulu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, silakan dikerjakan, pilih refleksi kegiatan. Oke. Ya. Bu, kepala saya tegalapan nyala juga artinya apa? Itu artinya kita bahagia. Monggo diisi. Sangat bahagia berarti. Ya. Bahagia berarti kan? Siapa lagi? Ayo Bapak Ibu diisi. Iya, di depan. Di sini.
Sudah selesai Bapak Ibu? Oke, sudah selesai mengisinya? Akhirnya kita berada di ujung acara. Ya, dikumpulkan dulu. Ini nanti diberi namanya adalah namanya di samping. Itu karena tadi memilih kertas ya. Terima kasih Bu. Sudah? Oke, terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih kita sudah melakukan kegiatan ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang tetap selalu ceria dan semangat mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Negeri Gaplok, Guru Negeri Gaplok. Oke, siapa kita? Guru penggerak. Merdeka belajar. Indonesia maju. Oke, banyak buku maju ya Bu ya. Iya. Indonesia maju. Siap. Wes video balik. 1, 2, 3. Guru Negeri Gaplok. Oke. Siapa kita? Guru penggerak. Guru merdeka. Merdeka belajar. Indonesia maju. Dadah, sampai jumpa. Selamat pagi. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan. Oke, ada yang tahu kesepakatan itu contohnya seperti apa? Iya, benar. Contohnya jujur. Apalagi? Apalagi tadi untuk sesama teman harus saling menghargai, tidak boleh jahat, harus apa? Harus saling kasih sayang. Nenek temannya dibukari ya, itu namanya keyakinan kelas. Oke, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Buria punya kertas 2, nanti diisi ya 2. Pilih yang satu. Ketika sudah menulis langsung maju ke depan. Kita warna biru. Ya, ketika sudah menulis langsung maju ke depan.
Dua kesepakatan dua. Oke, cepetan. Ya, kesepakatan satu, terus keyakinan satu. Ayo, jangan nyontoh. Ayo, nulis sendiri. Kita akan membuat kesepakatan. Satu aja, benar, satu aja. Oke, yang sudah langsung maju ke depan. Sudah?
Ya, benar sekali, di dalam sekolah sangatlah perlu proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman maupun hukuman kepadanya. Dengan menerapkan disiplin positif tersebut, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang baik dan positif. Nah, di sini menurut pendapat saya, Buria sudah menerapkan disiplin positif tersebut dalam pembelajaran karena Buria memiliki sifat yang tegas dan penuh dengan kasih sayang dalam mengajarkan keterampilan sosial maupun kehidupan yang berharga untuk siswa dan selalu mengutamakan kepentingan siswa. Tetap semangat dan selalu terus berjuang demi dunia pendidikan khususnya di SD Negeri 30 Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.